Selamat malam kepada Pak Sarkasi dan Pak Ariful. Kami dari kelompok 4, kelas Paralel Computing A akan mempresentasikan mengenai sequence dan selection. Di sini ada anggota kami bernama Ikang Tanoto dengan NIM 24 10 10 3018, Riki Aga Pramana dengan NIM 24 10 10 3023, Martin Chandra dengan NIM 24 10 10 3032, Ahmad dan Rizky dengan NIM 24 10 10 3071, dan saya sendiri Vita Chandra dengan NIM 24 10 10 3089. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sequence. Nah, pengertian dari konsep dasar sequence adalah struktur urut yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya itu urut. Nah, pada teknik pencarian data dalam array atau satu dimensi yang akan menyusui semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, struktur urut itu tidak memuat lompatan-lompatan atau pengulangan di dalamnya. Jadi, sebuah sequence itu terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataannya ditulis dalam satu baris atau dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, untuk prinsip dari konsep dasar sequence adalah tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan atau sekuensial, sesuai dengan urutan di dalam algoritma. Nah, urutan instruksi itu menemukan keadaan akhir algoritma. Nah, bila tidak urut, maka hasilnya itu pun akan berubah. Nah, setiap instruksi di dalam runtutan ditulis dalam satu baris atau beberapa instruksi dalam baris yang sama. Tetapi antara setiap instruksi itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu studi kasus dan implementasi sequence. Untuk studi kasus sendiri dapat kita lihat daripada kasus seorang pedagang buah, di mana seorang pedagang buah akan menghargai buahnya per kilogram, dan pembeli harus membayar harga yang dibelinya berdasarkan berat yang ia beli, sehingga pedagang harus masukkan perintah kepada komputer untuk menentukan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Dimana coba kita lihat pada contoh kode program, dimana dapat harga yang untuk menyebutkan harga per kilogramnya dan berat atau berat yang dibeli oleh pembeli, dimana beberapa kilogram. Dengan demikian maka harga bayar yaitu harga per kilogram dikalikan dengan berat yang dibeli, sehingga dapat dilihat pada output di mana harga per kilogramnya yaitu 10.000 dan pembeli melakukan pembelian 7 kg, sehingga total yang harus dibayarkan yaitu 70.000. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep dasar selection, yaitu struktur dalam algoritma untuk memproses salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai dengan kondisi tertentu. Pada algoritma sendiri memungkinkan mengandung instruksi pemilihan. Pada struktur pemilihan, program dapat memproses pengujian untuk mengambil salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang diberikan. Keputusan yang diproses sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan, di mana syarat dan ketentuan tersebut mungkin saja berbeda untuk setiap kasus. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus dan implementasi selection. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma selection. Kalau menurut saya, algoritma selection itu adalah suatu proses seleksi atau pemilihan solusi masalah yang paling tepat, sehingga didapatkan kondisi atau solusi yang diinginkan. Di sini untuk studi kasusnya adalah di sini Rina mengikuti lomba cerdas cermat Al-Quran. Setelah seminggu berlalu, nilai Rina keluar melalui situs online. Ketika dia mengecek nilai yang diperoleh, dia mendapatkan skor UTBK dalam bentuk nilai. Tetapi untuk mendaftar ke sekolah perguruan tinggi agama, Rina harus memasukkan nilai berdasarkan huruf. Bagaimana sih cara Rina mengetahui kategori huruf dari nilai yang dia dapat pada saat mengikuti cerdas cermat Alkitab tersebut? Di sini untuk kode program algoritma selection, di sini saya mencoba menginputkan nilai 10 dengan hasil Anda tidak lulus Besti, silakan
mengulang kembali. Mengapa tidak lulus? Karena di sini terdapat kode program di line 4 elif skor 0 n skor lebih besar 59 karena nilainya 10 akan mendapatkan notif Anda tidak lulus. Besti, silakan mengulang kembali. Selanjutnya saya menginputkan hasil nilai 100. Di sini kamu mendapatkan nilai Anda A. Mengapa? Karena nilai A adalah skor tertinggi. Baik, itu saja untuk studi kasus implementasi selection dari saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai algoritma selection sort. Pada kelompok 1 kemarin, mereka membahas juga mengenai selection sort, di mana selection sort ini adalah sebuah algoritma pengurutan yang mengurutkan dengan membandingkan elemen awal dengan elemen-elemen berikutnya hingga pada akhir elemen pada setiap tahapannya. Untuk algoritma pengurutan ini dilakukan dengan cara seperti berikut, di mana jika ada contoh sebuah data array angka ini yang ingin diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Selection sort ini akan membandingkan elemen pada indeks ke 0 ini dengan indeks-indeks berikutnya untuk dicari nilai yang paling kecil pada elemen-elemen berikutnya jika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil. Jika kita ingin mengurutkan dari yang terbesar, maka elemen awal ini akan membandingkan dengan elemen-elemen selanjutnya untuk mencari elemen yang dengan nilai paling besar. Untuk ini karena kita dari yang terkecil, maka 2 ini akan dibandingkan dengan 1. Dan dilihat bahwa 1 ini lebih kecil. Kemudian, 1 ini akan dibandingkan dengan 6. Angka 1 masih lebih kecil. 1 dibandingkan dengan 4, 1 masih lebih kecil. Kemudian, 2 dan 1 ini akan bertukar tempat, karena setelah dibandingkan semuanya, bahwa angka 1 ini adalah angka yang paling kecil. Kemudian, saat 2 berada di sini, maka 2 akan cek lagi ke elemen-elemen berikutnya untuk mencari yang nilai kecil. 2 yang sudah bertukar tempat, bandingkan dengan 6, ternyata lebih kecil 2. Lalu 2 dibandingkan dengan 4, lebih kecil 2. Karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari angka 2 ini, maka 2 ini tetap di sini, tidak berbeda tempat. Begitu seterusnya hingga sampai ke elemen yang terakhir. Untuk proses selection tadi dilakukan secara sekuensial. Jika ingin dilakukan secara paralel, maka selection sort dilakukan dengan cara membagi 2 array-nya, sehingga bagian sisi kiri dan sisi kanan akan dibandingkan. Jika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil, maka kita akan cari terlebih dahulu nilai terkecil pada sisi kiri dan nilai kecil pada sisi kanan. Terus kedua nilai yang telah terkecil pada kedua sisi itu dibandingkan lagi untuk mencari nilai mana yang lebih kecil. Nilai yang lebih kecil akan dipindahkan ke sisi paling kiri, paling awal. Contoh ini 2 dan 1 berada pada sisi kiri, 6 dan 4 berada di sisi kanan. Sehingga nilai terkecil pada sisi kiri adalah 1 dan nilai terkecil pada sisi kanan adalah 4. Sehingga 1 dan 4 dibandingkan dan terlihat bahwa angka 1 lebih kecil daripada 4. Sehingga angka 1 akan ditukar dengan indeks yang paling awal, yaitu 2. Sehingga menjadi 1, 2, 6, 4. Kemudian akan dicari nilai terbesar pada tiap sisi. Sisi kiri, karena tersisa 2 yang belum ditentukan tempatnya, sehingga 2 yang terbesar. Lalu sisi kanan 6 dan 4, yang terbesar adalah 6. Sehingga 2 dan 6 dibandingkan, yang terbesar adalah 6. Kemudian 6 akan dipindahkan ke sisi paling kanan atau paling belakang, paling akhir. Begitu seterusnya hingga pengurutan telah selesai atau tahap-tahapannya selesai. Begitulah untuk selection sort dalam bentuk sekuensial dan paralel untuk konsepnya. Jika
selection sort ini dibentuk dalam sebuah codingan akan berbentuk seperti ini, di mana ada sebuah fungsi di sini, fungsi selection sort, ada indeks yang berisi panjang datanya atau panjang arraynya. Kemudian di sini ada looping yang akan melooping untuk membandingkan nilai-nilai pada arraynya. Untuk I ini akan digunakan sebagai elemen yang akan membandingkan elemen lainnya, dengan J ini adalah elemen-elemen lainnya yang akan dibandingkan. Sehingga value ini berisi I atau berisi indeks nilai yang sedang indeks nilai yang sedang akan membandingkan, dan J ini adalah indeks nilai yang akan dibandingkan. Kemudian dalam looping J ini akan ditentukan, karena ini selection sort-nya untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka data akan dilakukan pengecekan. Jika data indeks berikutnya atau indeks setelahnya I itu lebih kecil daripada data pada indeks ke I itu, maka nilai pada value sebelumnya, indeksnya akan ditukar dengan indeks yang baru yaitu J, yang menandakan bahwa value ini berisi indeks dengan nilai yang terkecil nanti. Kemudian seterusnya hingga habis, maka akan dapatkan nanti nilai dengan indeks terkecil. Selanjutnya di bagian if ini akan dicek apakah nilai value itu tidak sama dengan I. Karena jika di sini awalnya value ini diganti dengan nilai J, otomatis nilai value akan berbeda dengan nilai I. Akan tapi jika di if ini tidak ada perubahan nilai value, jadi tidak ada perubahan value menjadi J, atau dalam arti tidak ada data J yang lebih kecil daripada data value atau data I, maka bagian ini tidak akan jalankan. Bagian ini adalah penukaran tempat, proses penukaran nilai, seperti tadi yang sudah saya contohkan untuk konsepnya, di mana pada saat diketahui satu ini paling kecil, maka 2 dan 1 ini akan ditukar tempat. Kemudian setelah ditukar tempat ini akan di looping lagi hingga loopingnya habis. Setelah looping habis, maka akan dihitung datanya yang terlihat bahwa datanya telah diurutkan. Sekian resume dari kelompok kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.